Ya, pemirsa, aksi seorang transgender Isa Zega yang memakai hijab saat menjalankan ibadah umroh di Tanah Suci Mekah mendapat kecaman dari berbagai pihak. Ya, puluhan orang yang tergabung dalam Himpunan Aktivis Pemuda Indonesia ini menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Majelis Ulama Indonesia untuk segera ditindak tegas. Dengan membawa sejumlah spanduk, puluhan orang yang tergabung dalam Himpunan Aktivis Pemuda Indonesia menggelar unjuk rasa di depan kantor Majelis Ulama Indonesia, Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat. Selain sebagai bentuk kecaman terhadap aksi seorang transgender, sekaligus selegram bernama Isa Zega yang menggunakan hijab saat menjalankan ibadah umroh. Mereka mendesak MUI segera mengambil tindakan tegas terkait dugaan penistaan agama Islam terhadap Isa Zega alias Sahrul. Bahwa Isa Zega ini kan nama aslinya Sahrul. Dia ini seorang laki-laki yang melakukan transgender, kemudian menggunakan hijab, memposting aktivitasnya pada saat umroh, gitu loh. Makanya kami ini MUI dia sigap lah, dia tegas untuk menyoroti problem masalah ini yang sempat viral. Mungkin dia bisa menjodorkan atau membuat regulasi bersama dengan kemitraan dalam hal ini Kementerian Agama dan lain sebagainya, ya kan, untuk yang namanya tidak kecolongan lagi gitu. Kalau dikategorikan ini penistaan agama, ya penistaan agama. Karena seorang laki-laki menggunakan hijab kemudian pergi ibadah umroh. Sebelumnya anggota DPR RI fraksi PDIP, Mufti Anam, melalui laman sosial medianya menyoroti aksi seorang transgender Isa Zega yang membuat geger media sosial lantaran melakukan ibadah umroh dengan menggunakan hijab syar'i. Mufti menilai aksi Isa Zega tersebut merupakan bagian dari penistaan agama yang sudah diatur dalam KUHP nomor 156A dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Radiston Sanjaya, iNews melaporkan. Dan bisa untuk membahas hal ini sudah bergabung bersama kami Asrorun Niyam Soleh, Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Bidang Fatwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Asrorun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, gimana kabar Mas Togi, Mbak Zila, sehat-sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Pak, ini terkait transgender yang umroh gitu ya dengan mengenakan hijab. Gimana nih Pak tanggapannya? Ya, terima kasih ya. Ada beberapa ketentuan keagamaan yang perlu difahami dan juga dijadikan pedoman ya di dalam aktivitas beragama, kemudian bermasyarakat dan juga berbangsa dan bernegara. Yang pertama, pelaksanaan umroh itu adalah bagian dari rangkaian ibadah yang memiliki syarat dan rukunnya. Ketentuan antara laki-laki dan juga perempuan ini berbeda mengenai apa yang diwajibkan, apa yang dilarang gitu ya, sehingga harus difahami secara utuh sebelum melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh. Terlebih aktivitas ibadah ini dilaksanakan dengan cara berjamaah, bercampur dengan jenis kelamin yang berbeda ya. Karena itu untuk menyikapi masalah ini apakah masuk pada ranah penistaan atau tidak, tentu tidak sesederhana hanya sekedar memperoleh pandangan dari pemberitaan saja. Karena bisa jadi yang pertama itu udah pasti salah. Tetapi apakah kesalahan dalam konteks praktek keagamaan itu sampai kepada penistaan atau tidak, itu harus dilihat secara utuh mengenai bagaimana tasawur masalah yang terjadi, kemudian backgroundnya, motivasinya, dan mengapa itu bisa terlaksana. Tetapi yang paling penting yang perlu dipahami, aktivitas ibadah laki-laki dengan perempuan ini memiliki ketentuan yang berbeda. Misalnya Pak, ketika melaksanakan umroh, kalau dia laki-laki, dia harus memakai pakaian tanpa jahit, dua helai sarung tanpa jahit. Begitu dia memakai pakaian berjahit,
dia melanggar ihram. Jadi kewajibannya adalah memakai pakaian tidak berjahit. Jika melakukannya, dia berarti telah melakukan pelanggaran yang ada konsekuensi hukum syar'inya. Berbeda halnya kalau yang umroh perempuan, dia tidak terkena larangan memakai pakaian berjahit. Nah, ini hal-hal yang bersifat prinsip ya di dalam penyelenggaraan kegiatan ibadah, khususnya ibadah umroh. Kemudian yang secara umum, Islam mengakui adanya perbedaan jenis kelamin laki dan perempuan dengan beberapa akibat hukum yang bersifat spesifik tanpa harus mendiskriminasi atas dasar jenis kelamin. Nah, akan tetapi jika ada orang laki-laki kemudian bertindak ke perempuan-perempuanan, apalagi kemudian melakukan operasi ganti kelamin, ini tidak dibenarkan secara syar'i dan hukumnya dosa. Kalau toh itu sudah terjadi, hukum yang berlaku adalah hukum asal. Kalau dia asalnya laki-laki, ya tetap kewajiban-kewajibannya sebagai kewajiban laki-laki. Pelaksanaan sholatnya gabung dengan laki-laki, kemudian aurat yang harus ditutupi juga ketentuan aurat laki-laki. Demikian juga sebaliknya, kalau ada perempuan bertindak ke laki-lakian, kemudian bergabung dengan yang laki, ini juga tidak mengubah status dia sebagai perempuan. Oke, Pak Sudun, ini mungkin langkah selanjutnya. Apa yang diambil oleh MUI sendiri terkait dengan kasus ini yang sudah terjadi? Ya, yang pertama tentu kita melakukan telaahan ya, sekaligus juga mengedukasi kepada masyarakat bahwa apa yang ditampakkan di dalam pemberitaan bahwa ada sosok laki-laki, kemudian dia menyerupai perempuan, berdandan seperti perempuan, kemudian bergabung di dalam melaksanakan aktivitas ibadah itu seperti perempuan, itu tidak dibenarkan secara syar'i. Karena ada ketentuan-ketentuan yang bersifat spesifik yang atur untuk kepentingan laki-laki yang berbeda dengan yang perempuan. Demikian juga sebaliknya. Karena itu terhadap kasus yang baru saja mencuat, ini harus ditelisik secara lebih dalam mengenai yang pertama, yang bersangkutan apa jenis kelaminnya. Kemudian yang kedua, kenapa itu bisa terjadi, dokumen-dokumen otentik yang terkait dengan sipilnya seperti apa. Misalnya paspornya, visanya, dan sejenisnya. Kemudian aktivitas ibadahnya di sana antara yang terjadi dengan apa yang terpublish, apakah sinkron. Nah, terlebih kita hari ini kan memperoleh informasinya dari media digital ya. Apakah itu terkonfirmasi, terverifikasi, benar adanya atau editing dan lain sebagainya. Kan masih ada berbagai kemungkinan-kemungkinan. Karena fatwa tidak boleh ditetapkan hanya didasarkan kepada asumsi-asumsi saja. Harus ada penjelasan utuh. Karena itu MUI secara internal melakukan penelaahan dan juga kajian. Dan idealnya pihak-pihak yang bisa memberikan informasi secara utuh, bisa memberikan informasi terkait dengan masalah ini ke Majelis Ulama Indonesia. Demikian juga kepada yang bersangkutan. Ini perlu ada tabayun juga. Dan MUI selalu terbuka untuk memberikan pembimbingan, kemudian memberikan pengarahan, memberikan masukan terkait dengan aspek syar'i sebelum nanti ada penetapan fatwa. Kalau nanti fatwa sudah ditetapkan, tentu ranah hukum yang kemudian nanti akan menindaklanjutinya. Oke, baik Pak, mungkin tidak sedikit begitu ya, ada beberapa lagi selain kasus Issa Zega ini gitu ya, bagaimana mereka seorang transgender yang merasa bahwa dirinya memang sudah melakukan perubahan jenis kelamin seperti contohnya Issa ini, mungkin dia merasa sudah jadi perempuan makanya dia memakai hijab dan segala macam, tapi dalam ketentuan hukum agamanya pun sebenarnya tidak boleh kan, karena harus balik lagi ke kodratnya. Nah, pemahaman-pemahaman seperti ini yang mungkin tidak diketahui, bagaimana Pak solusinya supaya kedepannya ini tidak ada kasus serupa lagi? Ya, karena itu perlu ada edukasi yang memadai ya di tengah masyarakat.
Islam juga tidak memungkiri adanya fakta seseorang yang punya jenis kelamin laki-laki misalnya, tetapi memiliki kecenderungan secara emosi, secara naluri misalnya ke perempuan-perempuanan. Ya. Tetapi Islam memberikan jalan keluar, bukan kemudian menurutin kecenderungan ke perempuan-perempuanannya, tetapi memberikan terapi dan juga penguatan sesuai dengan jenis kelamin yang dimiliki, karena itu bagian dari kodrat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ada fakta yang lain, misalnya ada orang terlahir memiliki dua alat kelamin misalnya ya, alat kelamin laki-laki, alat kelamin perempuan. Nah, hal yang seperti ini juga diatur secara fikih, ini tidak dinegasikan. Ada fakta beberapa orang tercipta dalam posisi mengalami kelainan, disable seperti ini. Maka langkahnya adalah mengidentifikasi. Siapa yang mengidentifikasi? Tentu ahli ya, ahli di bidang medis dan juga kedokteran. Mana yang lebih kuat? Baik suasana fisiknya maupun psikisnya. Kalau fisiknya kelihatan yang paling kuat adalah laki-lakinya, maka bisa disempurnakan melalui operasi medis, dimungkinkan. Itu namanya bukan penggantian alat kelamin, tetapi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana orang berobat, kemudian operasi. Misalnya ada orang bibir sumbing, kemudian dioperasi, disempurnakan untuk mengoptimalkan manfaat dan juga fungsi. Kalau itu jenis yang kedua yang terjadi, maka jenis kelamin yang berlaku adalah pasca penyempurnaan itu. Tetapi kalau memang dari awal dia laki-laki, tidak ada kelainan secara fisik, kemudian dia ubah menjadi perempuan hanya karena pengen, apalagi dengan jargon saya tercipta pada raga yang salah, psikisnya perempuan, fisiknya laki-laki, kemudian dia operasi, tentu itu tidak dibenarkan secara syar'i. Ya, Pak Sore, ini terkait dengan mungkin harus berhati-hati ketika melihat mungkin paspornya tadi sempat disampaikan ya. Tapi kan kalau kita lihat kita berhubungan dengan biro travel umroh. Mungkin ada sosialisasi nggak sih gitu untuk si travelnya ini yang mengingatkan bahwa ada aturan-aturan seperti itu yang memang harus dipatuhi begitu. Ya, betul sekali, karena para pihak yang berkaitan dengan proses pemberangkatan ibadah umroh tentu nggak bisa lepas tanggung jawab juga. Karena biasanya biro travel itu memberikan pembimbingan sebelum pemberangkatan ibadah umroh itu kan. Ada manasik, kemudian ada gathering, ada pembekalan-pembekalan. Tentu materi terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh dengan karakteristik jenis kelamin harus diingatkan. Karakteristiknya untuk laki-laki, untuk perempuan. Bahkan bukan hanya sekedar ibadah, tetapi juga bagaimana bermuamalah di sana. Misalnya nanti dampaknya apa? Pada saat dia di hotel, nginep bersama, tentu ini akan sangat terkait dengan aspek syar'i berikutnya ya. Nah, tetapi ada yang perlu juga difahami, tidak semua orang berangkat umroh hari ini harus lewat travel sekarang, bisa berangkat sendiri soalnya ya. Jadi butuh pemahaman gitu ya Pak ya mengenai aturan yang boleh dan tidak boleh. Semoga kasus ini juga semakin cerah gitu ya Pak Saron, karena ini juga menimbulkan kegaduhan gitu ya atau di masyarakat gitu. Semoga tidak ada lagi hal-hal seperti ini, bagaimana umat Islam khususnya yang menjalankan ini mengetahui bagaimana aturan-aturan dasar untuk menjalankan ibadah umroh. Baik. Terima kasih Pak Nurdin atas waktunya, insight-nya juga. Salam sehat Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih.